Rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Kelap-kelip di tengah-tengah laut, lampu perahu dan layar. Depan anak-anak kita harus fokus pada anak ya Bu ya. Iya atau tidak? Iya. Harus meninggalkan beban di rumah yang mungkin dihilangkan ya Pak. Mungkin yang di rumah bajunya belum dicuci, terus anaknya sakit, terus ada lagi yang orang tuanya oh iya lupa mematikan kompor itu ya. Tapi ketika kita sudah di depan anak-anak, kita harus hadir sepenuhnya atau mindfulness, harus fokus. Nah, fokus itu diperlukan untuk guru agar apa? Kita fokus kepada anak. Nah, fokus kepada anak itu kita fokus terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Banyak cara yang ibu bapak sebenarnya sudah lakukan. Misalnya, bapak ibu sebelum di kelas menata pikiran dan hati dengan cara minum teh hangat, atau yang bapak-bapak minum susu atau susu jahe ya Pak Kristoyo, atau bapak ibu ada yang minum kopi dulu dalam rangka apa? Menenangkan diri ya. Iya, nah itu terjadi ya Pak Bu ya. Nah itu pentingnya kesadaran emosional kita sebagai guru. Nah kita harus meninggalkan beban-beban itu. Caranya apa? Ya kita tadi melakukan sesuatu hal yang membuat kita itu kembali. Kita harus fokus menata hati, menata pikiran untuk bertemu dengan anak-anak hebat. Nah, ini definisi pembelajaran sosial emosional, ya, pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas di sekolah. Komunitas di sekolah itu siapa saja Bapak Ibu? Murid, guru, tenaga kependidikan. Ya. Nah, tujuan pendidikan sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu satu, mengelola emosi atau kesadaran diri. Ya ini yang tadi 5 kompetensi PSE, kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan yang positif, yaitu memanajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan positif dan keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Nah, Ibu Bapak, kita adalah di sekolah teladan. Teladan untuk siapa? Murid. Untuk siswa, terus untuk rekan guru yang lain juga. Nah, ketika kita akan mengajarkan empati kepada murid kita, tentunya kita juga harus bisa menerapkan empati itu dengan diri kita sendiri. Kita juga harus bisa berempati dengan siswa kepada orang lain. Misalnya, ketika pembelajaran sosial emosional, misalnya ketika ada anak yang menjawab pertanyaan Bu Guru betul, Bapak Ibu Guru diam saja atau kan memberikan apresiasi? Ya, itu memberikan apresiasi. Apresiasi itu salah satu wujud tadi kesadaran sosial. Kita berempati. Oh, ada yang luar biasa, ayo kita beri tepuk salut gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, PSE itu dibutuhkan oleh siswa pada saat apa? Yang pertama ketika siswa baru masuk. Ketika siswa baru masuk kan masih sebelum masuk ngos-ngosan. Ketika sudah duduk pun masih belum tenang ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas kita itu menenangkan siswa. Siswa harus punya kesadaran diri bahwa
saya itu harus sepenuhnya hadir di sekolah, di kelas untuk mengikuti pembelajaran. Caranya dengan apa biasanya Bapak Ibu? Betul, dengan menggunakan ice breaking. Tepuk-tepuk tangan dulu, terus guru menanyakan kabar, terus juga guru menanyakan hal lain yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Misalnya, anak-anak kalian di rumah sedang hobinya apa ini? Kegiatan di rumah apa? Nanti anak-anak akan bercerita. Oh, itu Bu, saya sepak bola. Lagi kemarin main Bu di Banjar, menang gitu. Nah, ketika kita berinteraksi dengan murid-murid seperti itu, anak akan merasa apa Bapak Ibu? Iya, merasa diperhatikan, bahwa kehadirannya itu memang diharapkan oleh teman dan guru. Atau ketika kita rapat di ruang kepala sekolah, Pak Min, kita guru-guru harus fokus. Pak Ngajimin begini, Bapak Ibu guru mohon HP-nya diletakkan dulu. Itu biasanya ya, fokus dulu. Nah itu salah satu, sebenarnya itu praktek PSE Pak. Nah itu. Jadi ketika kita hadir di rapat penuh dengan penuh perhatian, kesadaran, itu apa namanya ya? Itu sebagian dari PSE, bagian dari cara untuk menenangkan anak, gitu ya. Terus lagi PSE itu diperlukan saat apa? Ketika setelah jam istirahat, jam-jam rawan, jam-jam anak-anak setelah istirahat, terus udah bosan. Nah, dengan cara apa? Kita akan berhenti sejenak. Misalnya dengan cara menggunakan teknik stop. Stop, ya, teknik stop. Bapak Ibu boleh mempraktekannya bersama-sama. Ya, pertama-tama Bapak Ibu guru duduk rileks. Tangannya diletakkan di sini, di paha. Silakan Bapak Ibu praktekkan, Ibu ya. Nah, PSE itu dibutuhkan oleh siswa pada saat apa? Yang pertama ketika siswa baru masuk. Ketika siswa baru masuk kan masih sebelum masuk ngos-ngosan. Ketika sudah duduk pun masih belum tenang ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas kita itu menenangkan siswa. Siswa harus punya kesadaran diri bahwa saya itu harus sepenuhnya hadir di sekolah, di kelas untuk mengikuti pembelajaran. Caranya dengan apa biasanya Bapak Ibu? Betul, dengan menggunakan ice breaking. Tepuk-tepuk tangan dulu, terus guru menanyakan kabar, terus juga guru menanyakan hal lain yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Misalnya, anak-anak kalian di rumah sedang hobinya apa ini? Kegiatan di rumah apa? Nanti anak-anak akan bercerita. Oh, itu Bu, saya sepak bola. Lagi kemarin main Bu di Banjar, menang gitu. Nah, ketika kita berinteraksi dengan murid-murid seperti itu, anak akan merasa apa Bapak Ibu? Iya, merasa diperhatikan, bahwa kehadirannya itu memang diharapkan oleh teman dan guru. Atau ketika kita rapat di ruang kepala sekolah, Pak Min, kita guru-guru harus fokus. Pak Ngajimin begini, Bapak Ibu guru mohon HP-nya diletakkan dulu. Itu biasanya ya, fokus dulu. Nah itu salah satu, sebenarnya itu praktek PSE Pak. Nah itu. Jadi ketika kita hadir di rapat penuh dengan penuh perhatian, kesadaran, itu apa namanya ya? Itu sebagian dari PSE, bagian dari cara untuk menenangkan anak, gitu ya. Terus lagi PSE itu diperlukan saat apa? Ketika setelah jam istirahat, jam-jam rawan, jam-jam anak-anak setelah istirahat, terus udah bosan. Nah, dengan cara apa? Kita akan berhenti sejenak. Misalnya dengan cara menggunakan teknik stop. Stop, ya, teknik stop. Bapak Ibu boleh mempraktekannya bersama-sama. Ya, pertama-tama Bapak Ibu guru duduk rileks. Tangannya diletakkan di sini, di paha. Silakan Bapak Ibu praktekkan. Pahanya sendiri-sendiri.
Sudah? Ya. Kita praktekkan teknik stop. Kita berdiri sejenak. Ayo anak-anak, letakkan tangannya di paha misalnya. Ya. Kalau kita sama anak-anak, kalau Bapak Ibu di sini. Kalau sudah, Bapak Ibu pejamkan mata. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Iya. Nah, teknik stop ini juga bisa diterapkan kepada anak, biar anak fokus kembali. Yang tadinya hiperaktif ya, jalan-jalan kemana-kemana sampai figurnya gerung-gerung. Kamu ya duduk dulu, gitu kan biasanya seperti itu ya, sampai teriak-teriak. Nah, itu ayo anak-anak duduk dulu coba. Kita melatih kesadaran anak. Ayo duduk. Kita terus bisa juga dengan anak-anak, ayo syukuri apa yang sudah kalian miliki. Ya, boleh. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya ini hasil pencapaian penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, peningkatan PSE. 5 kompetensi PSE itu dapat meningkatkan perilaku positif. Karena apa, Bapak Ibu, sepintar anak apapun, kalau kita mendidiknya hanya kognitifnya, tidak mendidik hatinya, itu bukanlah pendidikan ya. Jadi ketika kita mendidik anak itu, ya pendidikan harus mendidik hatinya juga, gitu. Terus lingkungan belajar yang suportif, yaitu mengurangi perilaku negatif. Ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, sekarang kan zamannya bullying. Nah, kalau anak sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, tentu dia akan berpikir 2 kali untuk membuli temannya, gitu. Kita juga sebagai teman seperti itu, ya. Sebagai rekan sejawat juga seperti itu. Kalau kita sudah, itu lagi kenceng, kita yang melemah. Jangan kenceng, terus melu kenceng, begitu ya Pak Bu. Terus peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Peningkatan performa akademik siswa. Nah, tadi ya, ketika kita pembelajaran sosial emosional itu diharapkan peningkatan performa akademik siswa juga meningkat. Selanjutnya, dengan mencermati diagram hasil di atas, kita semakin memahami urgensi PSE, yaitu peningkatan kompetensi sosial emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being ekosistem yang optimal. Nah, Ibu Bapak, pendidikan itu kan ada trisentra pendidikan ya. Pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi ada trisentra pendidikan. Di mana saja itu? Masyarakat, keluarga, sekolah. Iya, gitu ya. Nah, itu harus kita terapkan. Terus implementasi pembelajaran sosial emosional itu melalui pengajaran yang eksplisit. Misalnya Bapak Ibu memberikan pengajaran penugasan proyek. Selanjutnya ini penerapan model pembelajaran PSE di dalam RPP ini. Nih, contohnya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ketika Bapak Ibu membuat modul ajar. Jadi modul ajar yang sudah dibuat sudah bagus, sudah keren. Tapi akan lebih keren lagi kalau dimasukkan dengan memahami integrasi PSE. Contohnya nih, RPP pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Menguraikan pendapat tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Nah, integrasi PSE-nya di mana? Di sini. Nih.
Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, penting sekali bagi guru untuk mempersiapkan diri. Tadi yang saya sampaikan di awal, guru harus mengkondisikan dirinya sendiri, meninggalkan pikiran-pikiran sarut-marut di rumah. Tuh ya, dengan cara apa tadi? Bisa minum kopi, bisa teknik stop, bisa minum teh dulu, gitu ya Bu. Baik secara fisik maupun mental. Nah, ini dapat dilakukan misalnya dengan memastikan dirinya tenang, fokus sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita tidak fokus, tentunya kita di sekolah di kelas juga tidak tenang ya. Duh, kepikiran tadi Pak Kustoyo, kompornya belum dimatikan, gitu ya, dan lain-lain. Nah, terus pada kegiatan pembelajaran yang lain, di kegiatan pembelajaran itu ini ada latihan bernafas dengan kesadaran, terus mengambil jeda secara fisik dan mental. Tadi teknik latihan stop, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin selama ini di RPP yang sudah saya buat, kegiatan pertamanya itu berdoa, ya sudah berdoa. Nah, sekarang kalau membuat RPP ditambahi, dimasukkan PSE, gitu ya. Nah, misalnya Bu Wendy ketika memfokuskan anak dengan bernyanyi-nyanyi dulu, itu juga PSE. Saya sering mendengar Bu Wendy bernyanyi terus melakukan permainan, itu juga sebenarnya penerapan PSE, itu sudah bagus. Tapi itu prakteknya sudah, tapi mungkin di modul ajarnya belum dicantumkan. Nah, mulai hari ini karena sudah tahu bahwa modul ajar itu selain berdiferensiasi juga harus terintegrasi PSE. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang tadi teknik stop sudah kita praktekkan. Nah, terus ini ya, selanjutnya saya akan menayangkan video tentang integrasi PSE dalam pembelajaran. Bapak Ibu boleh menyimak video ini agar Bapak Ibu lebih memahami yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan sedikit, materinya sebenarnya banyak sekali, hanya saya rangkum menjadi beberapa slide, gitu ya. Bapak Ibu simak ini untuk memahami apa itu PSE. Bapak Guru hebat, masih ingat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Sebagai pendidik, kita adalah teladan dalam pembelajaran apapun di sekolah, termasuk dalam pembelajaran budi pekerti. Kalau kita ingin mengajarkan empati pada murid kita, maka kita harus menunjukkan empati pada mereka. Artinya sebagai pendidik, kita menghidupi budi pekerti dalam keseharian kita di sekolah. Selain menjadi teladan, guru berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang dapat melatih dan menumbuhkan berbagai kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran sepanjang hari di sekolah. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu untuk mengelola emosi, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif, mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan mampu membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional akan berlangsung secara efektif apabila guru dan orang dewasa di sekolah menyadari secara penuh, mengelola dan menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional dalam menjalankan peran dan tugas mereka di sekolah.
Bagaimana cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di sekolah? Pertama, mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara spesifik dan eksplisit. Kedua, mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, menguatkan iklim kelas dan budaya sekolah. Marilah kita simak penerapan pembelajaran sosial dan emosional sepanjang hari di sekolah. Saat pagi hari sebelum menyambut anak-anak masuk ke dalam kelas, penting bagi guru untuk menyiapkan diri agar dapat hadir sepenuhnya di tengah-tengah muridnya. Menyadari emosi adalah salah satu bentuk kompetensi kesadaran diri yang perlu dilatih dan ditumbuhkan. Pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekskul, menentukan pilihan studi dan karir, dan kegiatan lainnya. Murid-murid belajar tentang pentingnya mengenali berbagai pilihan berikut konsekuensinya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain sebelum mengambil sebuah keputusan. Dengan melatih kelima kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, empati, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid-murid dapat mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being dirinya maupun komunitasnya. Diharapkan mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memberikan kontribusi yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya, orang lain, lingkungannya, hingga dunia. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran sosial dan emosional memungkinkan sekolah menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menghadirkan keterbukaan, keterlibatan, koneksi, dan tujuan yang berpihak pada murid. Selamat menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Ibu Bapak guru hebat, demikian tadi penayangan video tentang penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas, di sekolah kita. Nah, setelah mempelajari materi kali ini, Ibu Bapak guru akan saya ingin Bapak Ibu guru memberikan refleksi. Sebelum saya mengetahui materi PSE, saya pikir apa? Terus setelah saya menyimak pembelajaran PSE apa begitu ya. Oke, monggo Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab apa yang tadi disampaikan Bu Ati, yaitu sebelum saya mendengarkan penjelasan tadi, saya kira tentang pembelajaran sebelum kita melaksanakan pembelajaran ke inti ya Bu. Setelah saya mendengarkan tadi penjelasannya, saya berpikir bahwa itu seperti persepsi ya Bu, untuk konsentrasi anak menuju ke pembelajaran yang akan diajarkan ya. Hanya itu Bu, mungkin yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Wati. Yang lain monggo, apakah menurut Bu Wati PSE itu dilakukan di awal? Di dalam pembelajaran PSE itu terintegrasi Bu, tidak harus di awal saja, tapi ketika persepsi boleh sekali. Kita akan memfokuskan anak, mengkondisikan anak, kita membuat anak menjadi fokus. Caranya kita bisa dengan ice breaking, dengan berinteraksi ya. Kadang-kadang kan anak-anak kalau bertanya terus kita menjawab menatap matanya, anak merasa antusias, iya atau tidak? Iya, tapi beda dengan anak yang dicueki. Ketika bertanya apa, bu gurunya apa, begitu kan, jadi anaknya tidak antusias. Terus bisa juga pembelajaran PSE itu di kegiatan inti. Misalnya Bu,
ketika anak sudah sedang diskusi carut marut terus tidak terkendali, ibu guru bisa melakukan PSE tadi dengan yang stop, teknik stop ya, biar anak fokus kembali. Kemudian direfleksi bisa juga direfleksi, nanti bapak ibu meminta anak melakukan refleksi, menjawab pertanyaan apa sih pentingnya pembelajaran hari ini. Nah itu adalah kesadaran diri, begitu ya bapak ibu ya. Nah itu siapa lagi yang akan mewakili menyampaikan refleksi materinya? Bu Maini. Sudah cukup bapak ibu? Cukup. Kalau cukup, terima kasih saya ucapkan kepada bapak ibu guru yang telah mengikuti diseminasi pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bagi bapak ibu guru yang ingin belajar lebih lanjut, saya membuka diri untuk saling berdiskusi ya. Misalnya bapak ibu, Bu Wanti, saya memerlukan contoh RPP yang terintegrasi diferensiasi juga PSE. Nanti saya akan berikan contohnya. Jadi RPP-nya ketika kita sudah mempunyai RPP untuk tahun depan, seyogianya ya berdiferensiasi ya ada PSE-nya. Gitu ya bapak ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu aku, rindu kamu, cinta kita.